Senja merona keemasan ketika Ratna, seorang janda cantik berusia 32 tahun, melangkah anggun menuju pelaminan. Wajahnya masih segar, dengan sorot mata yang teduh namun menyimpan kepedihan masa lalu. Kehilangan suami pertamanya dalam kecelakaan membuat hidupnya porak-poranda, tetapi hari itu ia kembali berusaha tersenyum. Suami barunya, Arman, seorang pengusaha kaya raya yang terpandang, berdiri gagah di sampingnya. Semua orang bertepuk tangan, seolah-olah kebahagiaan akan benar-benar menaungi Ratna. Namun di balik senyumannya, Ratna merasakan keganjilan. Sejak awal, lamaran Arman datang begitu cepat, begitu mendesak, seolah-olah waktu mengejarnya. Keluarga Ratna pun terheran-heran, tapi siapa yang bisa menolak lelaki dengan kekayaan melimpah, mobil mewah, dan rumah bak istana? Ratna hanya menenangkan hatinya dengan berpikir bahwa inilah takdir kedua yang diberikan Tuhan kepadanya. Malam pertama di rumah barunya, Ratna merasakan hawa dingin yang menusuk. Bukan dingin biasa, melainkan dingin yang menekan, membuat bulu kuduknya meremang. Rumah megah itu berdiri di tengah perkebunan luas, jauh dari keramaian kota. Lampu-lampu kristalnya memang indah, tapi Ratna merasa seolah-olah ada bayangan yang bersembunyi di balik setiap sudut. Arman tampak begitu bersemangat memperlihatkan setiap ruangan rumahnya. Tangannya selalu menggenggam erat tangan Ratna, seolah takut istrinya itu akan pergi. "Mulai hari ini, semua ini milikmu juga," ucapnya sambil tersenyum. Namun dalam senyum itu, Ratna menangkap sesuatu, sorot mata yang dingin, sekilas menyerupai tatapan binatang buas. Ketika malam semakin larut, Ratna mencoba tidur di kamar utama yang begitu megah. Namun tidurnya tidak pernah lelap. Entah mengapa ia terbangun berkali-kali karena suara pintu yang berderit atau langkah kaki samar. Beberapa kali ia menoleh ke arah Arman yang tidur di sisinya, tapi suaminya itu tampak terlelap dengan wajah tenang. Ratna menggigil, merapatkan selimut, tapi rasa takut itu tak kunjung hilang. Keesokan harinya, beberapa tamu datang berkunjung untuk memberi selamat. Mereka semua berbicara tentang betapa cepatnya Arman kaya. Dulu dia hanya pedagang biasa, sekarang tiba-tiba punya tambang, punya hotel. "Luar biasa sekali," ujar seorang tamu dengan nada setengah berbisik. Ratna hanya tersenyum, tapi di hatinya muncul pertanyaan yang tak pernah ia berani lontarkan, dari mana datangnya semua kekayaan ini. Malam kedua, keganjilan semakin terasa. Saat hendak menuju dapur untuk minum, Ratna mendengar suara lirih dari arah gudang belakang rumah. Suara itu menyerupai bisikan, bercampur dengan erangan aneh. Ratna menahan napas, mendekat perlahan, namun langkahnya terhenti ketika pintu gudang bergetar sendiri. Ia segera mundur, jantungnya berdegup kencang, lalu berlari kembali ke kamar dengan wajah pucat pasi. Di ranjang, ia menemukan Arman sedang menunggunya, tersenyum tipis seolah mengetahui apa yang baru saja dilihat Ratna. "Kau hanya perlu percaya padaku," katanya dengan suara rendah namun penuh wibawa. Ratna terdiam, tubuhnya bergetar. Malam itu ia sadar, pernikahan ini bukanlah sekadar penyatuan dua insan, melainkan awal dari sebuah rahasia gelap yang akan menyeretnya ke jurang yang tak pernah ia bayangkan. Malam berikutnya, Ratna terjaga kembali. Hatinya gelisah, seakan ada bisikan halus yang mengusiknya dari balik dinding kamar. Suara itu samar, tak sepenuhnya jelas, namun cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan langkah hati-hati, ia keluar dari kamar. Koridor panjang rumah itu terasa asing, dingin, dan seperti berbisik dalam keheningan. Ia mendekat ke arah gudang yang semalam membuatnya ketakutan. Pintu kayu tua itu tampak bergetar pelan, seolah ada sesuatu di baliknya yang mencoba keluar. Ratna ingin mundur, tetapi rasa penasaran menahannya. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. Namun sebelum sempat dibuka, suara langkah kaki terdengar mendekat dari arah belakang. Arman berdiri di sana, wajahnya tenang tapi sorot matanya tajam menelusuk ke dalam hati Ratna. "Aku sudah bilang, jangan pernah mendekati gudang itu," ucapnya dengan nada datar. Ratna buru-buru menunduk, merasa ketakutan.
Namun di balik nada suaminya, ia merasakan aura ancaman yang nyata, seolah satu kesalahan bisa berakibat fatal. Malam-malam setelahnya, Ratna mencoba menjalani perannya sebagai istri sempurna. Ia menyiapkan makanan, menjaga rumah, dan selalu tersenyum di hadapan Arman. Namun dalam setiap senyuman itu, hatinya justru semakin hampa. Ia merasa hidup dalam penjara emas, mewah di luar, tapi menyesakkan di dalam. Dan gudang itu tetap menjadi sumber rasa takut sekaligus penasaran yang terus menghantui. Suatu sore, Ratna memberanikan diri berbicara dengan salah satu pembantu tua yang bekerja di rumah itu. Dengan suara lirih, ia bertanya, apa yang sebenarnya ada di gudang belakang itu. Pembantu itu menunduk, wajahnya pucat. Nyonya, jangan tanya. Itu bukan urusan manusia biasa. Banyak yang hilang karena melanggar larangan itu. Setelah berkata begitu, si pembantu buru-buru pergi, meninggalkan Ratna dengan dada berdebar. Malam ketiga, kejadian lebih menyeramkan terjadi. Ratna terbangun karena suara ketukan dari balik pintu gudang. Ketukan itu ritmis, pelan, namun terus-menerus. Ia menahan napas, mendekati jendela kamarnya yang menghadap ke halaman belakang. Dari celah tirai, ia melihat bayangan Arman berdiri di depan gudang, membuka pintunya, lalu menghilang ke dalam. Ratna menggigil. Dari dalam gudang, cahaya merah samar terlihat memancar, bercampur dengan aroma anyir yang terbawa angin. Sesaat kemudian, terdengar suara erangan hewan bercampur dengan bisikan-bisikan asing yang membuat telinganya panas. Ratna menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakan yang hampir meluncur. Saat ia berbalik untuk menjauh dari jendela, tiba-tiba ia melihat sesuatu di cermin kamar. Bayangan dirinya bukan lagi mengenakan gaun tidur, melainkan kain putih lusuh penuh noda darah. Wajahnya tampak pucat, matanya kosong. Ratna menjerit, tubuhnya terhuyung, dan pada saat itu, pintu kamar terbuka pelan. Arman berdiri di sana, tersenyum tipis, seolah tahu apa yang baru saja Ratna alami. Sejak malam ketika melihat bayangan aneh di cermin, Ratna tidak pernah tidur nyenyak lagi. Setiap kali ia memejamkan mata, suara bisikan menggema di telinganya, satu jiwa untuk 1000 kekayaan, satu jiwa untuk kekekalan. Bisikan itu membuat tubuhnya gemetar, seakan rumah megah itu bersekongkol untuk mengingatkannya bahwa ia berada di tempat yang salah. Arman kini semakin sering pulang larut malam dengan wajah lelah, namun ada sesuatu yang aneh. Kadang tubuhnya berbau anyir darah, kadang bajunya basah oleh lumpur, seakan baru saja keluar dari liang kubur. Ratna berusaha tak bertanya, tapi di dalam hatinya, ia tahu ada rahasia besar yang sedang disembunyikan. Suatu malam, Ratna menemukan sehelai kain putih di lemari Arman. Kain itu berlumuran bercak merah kecoklatan, dan di sudutnya terukir simbol aneh dengan tinta hitam. Tangannya bergetar ketika menyentuh kain itu, namun sebelum ia sempat menyembunyikannya, Arman tiba-tiba muncul di belakangnya. Kau tidak seharusnya menyentuh itu, ucapnya pelan, tapi nadanya mengandung ancaman. Sejak kejadian itu, perlakuan Arman berubah. Senyumnya semakin jarang, tatapannya semakin dingin. Ia sering menatap Ratna lama sekali, seolah mengukur, menimbang sesuatu. Ratna merasa seperti binatang yang sedang diperhatikan jagal sebelum disembelih. Ia mencoba menghibur diri dengan doa, tapi semakin ia berdoa, semakin kuat bisikan gaib itu mendengung di sekelilingnya. Pada suatu dini hari, Ratna terbangun karena mendengar suara langkah kaki di dalam kamarnya. Ia membuka mata, dan melihat Arman berdiri di sisi ranjangnya, menatapnya dalam gelap. Tangannya memegang sebuah belati kecil berukir simbol aneh. Ratna menahan napas, tubuhnya kaku. Namun Arman hanya berbisik, tidurlah, waktunya hampir tiba. Lalu ia meninggalkan kamar tanpa menjelaskan. Ratna semakin yakin dirinya berada dalam bahaya. Ia mencoba menghubungi keluarganya lewat telepon rumah, tapi sambungan selalu mati. Ponselnya pun entah sejak kapan tidak ada sinyal. Ia merasa terperangkap di rumah besar itu, jauh dari siapapun yang bisa menolong. Hanya ada dirinya, Arman,
para pembantu yang bungkam, dan bayangan-bayangan yang semakin berani menampakkan diri. Pada suatu malam, Ratna terbangun lagi oleh suara dari gudang belakang. Kali ini bukan hanya bisikan, melainkan suara perempuan menangis. Ratna nekat keluar, mendekat, dan mendengarkan dari balik pintu. Tangis itu begitu menyayat hati, seperti rintihan seseorang yang sedang disiksa. Saat Ratna hendak mengetuk pintu, tiba-tiba tangisan itu berhenti, digantikan suara Arman yang melantunkan doa-doa asing dengan suara berat. Ratna mundur perlahan, tapi hatinya kini yakin akan satu hal, suaminya yang kaya raya itu tidak hanya mengikat perjanjian dengan sesuatu yang gelap, tapi juga sedang menyiapkan dirinya, Ratna, janda cantik itu, sebagai tumbal berikutnya. Pagi itu, Ratna duduk termenung di balkon rumah megahnya. Pandangan matanya kosong, tapi hatinya bergejolak. Ia tahu, jika ia tetap tinggal, suatu hari dirinya tak akan pernah keluar hidup-hidup. Tekadnya mulai terbentuk, ia harus mencari cara kabur sebelum terlambat. Namun setiap sudut rumah itu dijaga oleh pembantu-pembantu yang wajahnya pucat dan selalu menunduk, seakan mereka pun terikat dalam rahasia gelap yang sama. Ratna mencoba berpura-pura sibuk di dapur untuk mencari kesempatan. Saat salah satu pembantu lengah, ia mendekat ke telepon rumah. Tangannya gemetar saat mengangkat gagang, namun suara yang terdengar justru membuat darahnya membeku. Dari ujung sambungan, terdengar bisikan lirih, "Kau tidak bisa lari, waktunya hampir tiba." Ratna terperanjat, meletakkan gagang telepon begitu saja. Malam itu, Ratna mencoba keluar lewat gerbang depan. Ia berlari secepat mungkin dengan mengenakan selendang, berharap bisa mencapai jalan raya. Namun anehnya, setelah berlari jauh, ia justru kembali berada di halaman depan rumah. Nafasnya terengah, matanya melebar. Rumah itu seakan menelannya kembali, seolah ada kekuatan gaib yang tak membiarkannya pergi. Dengan putus asa, Ratna kembali ke kamarnya. Namun rasa takut makin menggila ketika ia menemukan selembar kertas di atas bantalnya. Tulisan di kertas itu berwarna merah menyerupai darah, "Malam purnama, pengorbananmu akan sempurna." Ratna menjerit, menjatuhkan kertas itu, lalu menatap sekeliling kamar dengan panik. Tidak ada siapa-siapa, namun hawa dingin menyelimuti. Keesokan paginya, Arman pulang dengan wajah segar, seolah tak terjadi apa-apa. Ia mengajak Ratna sarapan bersama. Dengan suara lembut ia berkata, "Sebentar lagi kita akan bahagia selamanya. Kau akan menjadi bagian dari kekayaan ini, Ratna." Namun dalam tatapan matanya, Ratna membaca sesuatu yang jauh lebih menyeramkan, bukan janji cinta, melainkan janji pengorbanan. Ratna mencoba menyembunyikan ketakutannya dengan senyum tipis. Namun jantungnya berdetak semakin kencang. Ia mulai mengamati kalender yang tergantung di ruang tamu. Bulan purnama akan datang hanya dalam 3 hari lagi. Itu artinya, ia punya waktu yang sangat sempit untuk menemukan jalan keluar dari neraka ini. Malamnya, Ratna mendengar suara dari arah gudang lagi. Namun kali ini berbeda, ada nyanyian lirih yang menyeramkan. Bercampur dengan bau dupa yang menusuk hidung. Ia memberanikan diri mendekat, menempelkan telinga di pintu. Yang ia dengar membuat tubuhnya merinding, suara Arman menyebut-nyebut namanya sendiri dalam doa hitam itu. "Ratna, Ratna, pengorbanan Ratna akan sempurna." Air mata Ratna menetes tanpa ia sadari. Kini semua jelas. Ia bukan hanya istri bagi Arman, melainkan juga tumbal terakhir yang akan mengokohkan kekayaan suaminya. Dengan tangan bergetar, ia bersumpah dalam hati, jika harus mati, ia akan melawan. Ia tidak akan menyerahkan dirinya begitu saja pada iblis yang telah mencengkeram suaminya. Malam itu, Ratna duduk di sudut kamarnya dengan mata sembab. Ia merasa semakin dekat dengan ajal, namun hatinya menolak pasrah. Saat ia terisak pelan, tiba-tiba terdengar ketukan halus di pintu. Ratna terperanjat, mengira itu Arman. Namun ketika pintu terbuka, muncul sosok pembantu tua yang sebelumnya pernah memperingatkannya. Wajahnya pucat, namun matanya penuh rasa iba. "Nyonya, waktu kita tak banyak,
bisik perempuan itu. Ratna mendekat, menggenggam tangannya dengan gemetar. Tolong, apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Apa yang suamiku sembunyikan? Dengan suara lirih, pembantu itu akhirnya membuka sedikit rahasia yang selama ini terbungkam. Ia bercerita bahwa Arman bukan sekadar pengusaha sukses. Kekayaannya berasal dari perjanjian dengan makhluk gaib penunggu tanah itu. Setiap beberapa tahun, ia harus menyerahkan tumbal manusia agar perjanjian tetap berjalan. Dan kali ini, Nyonya, giliran Anda, kata sang pembantu, menunduk dalam ketakutan. Ratna menutup mulutnya, tubuhnya bergetar. Air matanya menetes deras. Ia tak menyangka cintanya yang kedua justru menyeretnya pada jurang neraka. Tidak, aku tidak mau jadi korban, isaknya. Sang pembantu menggenggam tangannya lebih erat, lalu berbisik, ada cara untuk melawan, tapi risikonya besar. Kau harus berani. Ratna mengangguk, meski tubuhnya masih lemah. Sang pembantu memberinya sebuah jimat kecil dari kain lusuh yang diikat benang hitam. Ini milik keluargaku. Gunakan ketika kau merasa makhluk itu mendekat. Jangan sampai jatuh ke tangan Tuan Arman. Jimat ini akan membantumu bertahan, meski hanya sebentar. Malam itu, Ratna menyembunyikan jimat itu di balik bajunya. Ia merasa sedikit lebih kuat, meski ketakutan tetap menghantuinya. Dari balik jendela kamarnya, ia melihat bulan mulai membesar, hampir sempurna menuju purnama. Waktu terus berlari, dan malam pengorbanan semakin dekat. Menjelang tengah malam, Ratna mendengar suara langkah Arman yang berat menuju gudang. Kali ini, Ratna memberanikan diri mengintip lebih dekat bersama sang pembantu tua. Mereka berjongkok di balik semak-semak, menyaksikan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Arman duduk bersila, dengan tubuh penuh coretan hitam, sementara di depannya berdiri sosok tinggi besar berwarna hitam pekat, matanya merah menyala. Sosok itu menggeram dengan suara menggelegar. Ratna menahan tangisnya ketika mendengar Arman berkata lantang, 3 malam lagi, Ratna akan menjadi persembahanku. Jangan khawatir, kekayaan ini akan abadi. Jantung Ratna serasa berhenti. Kini, kebenaran terucap jelas di depan mata. Ia benar-benar dijadikan tumbal, dan hanya ada 2 pilihan, melawan atau binasa. Malam itu, Ratna duduk di lantai kamarnya bersama pembantu tua yang kini menjadi satu-satunya sekutu. Lilin kecil menyala redup, bayangannya menari-nari di dinding, menambah suasana mencekam. Nyonya, hanya ada satu cara, bisik sang pembantu, kita harus memutus ikatan Tuan Arman dengan makhluk itu. Tapi untuk melakukannya, kita harus berani menghadapi keduanya. Ratna menelan ludah, tangannya gemetar. Bagaimana mungkin aku bisa melawan iblis sebesar itu? Aku bahkan tak bisa keluar dari rumah ini. Pembantu itu menatapnya tajam, lalu mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan hitam. Ini ramuan kuno. Jika dituangkan pada sesajen di gudang, ikatan mereka akan melemah. Tapi jika ketahuan, nyawa kita taruhannya. Tekad Ratna mulai terbentuk. Ia sudah tidak punya pilihan lain selain melawan. Aku tidak akan jadi korban, ucapnya lirih, namun matanya mulai menyala dengan keberanian. Pembantu tua itu tersenyum tipis, meski sorot matanya masih diliputi ketakutan. Mereka sepakat, malam berikutnya mereka akan menyelinap ke gudang sebelum Arman melakukan ritual. Namun, bahaya semakin dekat. Pagi harinya, Arman menatap Ratna dengan cara yang berbeda. Tatapannya begitu tajam, seakan menembus isi hatinya. Kau terlihat gelisah, Ratna. Apa yang kau sembunyikan dariku? Tanyanya dengan nada rendah tapi mengancam. Ratna berusaha tersenyum, menutupi kegugupannya. Aku hanya lelah, rumah ini terlalu sepi. Arman tidak membalas, hanya tersenyum dingin. Tapi senyum itu membuat Ratna semakin yakin, suaminya mulai curiga. Ia harus bergerak cepat, sebelum rencananya terbongkar. Malam itu, ia menyembunyikan botol ramuan di bawah selendang, berharap bisa menyelinap keluar tanpa terlihat. Saat malam turun, udara semakin pekat. Ratna berjalan pelan menuju gudang bersama pembantu tua.
Jantungnya berdetak kencang setiap kali papan lantai berderit di bawah langkah mereka. Akhirnya, mereka tiba di depan pintu gudang yang terkunci rapat. Pembantu tua itu berbisik doa, lalu menempelkan jimatnya di kunci. Ajaib, kunci itu terbuka dengan sendirinya. Begitu pintu terbuka, hawa panas bercampur bau darah menyergap wajah mereka. Di dalam, sesajen tersusun rapi di atas meja, bunga, dupa, dan mangkuk besar berisi cairan merah pekat. Ratna menggigil, tapi ia memberanikan diri menuangkan ramuan hitam ke dalam mangkuk itu. Cairan berdesis, asap hitam mengepul, dan terdengar raungan samar dari dalam gudang, seakan ada yang terusik. Namun sebelum mereka sempat keluar, pintu gudang tertutup keras dengan sendirinya. Dari kegelapan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Ratna menahan napas, wajahnya pucat pasi. Dan kemudian, suara Arman bergema dari luar pintu, "Aku tahu kau di dalam, Ratna. Kau pikir bisa melawan perjanjianku?" Pintu gudang bergetar keras, lalu terbuka dengan hentakan. Arman berdiri di ambang pintu, tubuhnya tampak lebih tinggi dari biasanya, dengan sorot mata merah yang menyala dalam gelap. Senyumnya tipis, menyeramkan. "Ratna, kau ternyata berani sekali. Jadi kau ingin menghancurkan perjanjianku?" Suaranya dalam, bergema seperti bukan hanya miliknya. Ratna mundur, tubuhnya gemetar, sementara pembantu tua itu berdiri di depannya, mencoba melindungi dengan jimat di tangan. "Tuan Arman, hentikan ini. Kau sudah terlalu jauh," kata si pembantu dengan suara bergetar. Namun Arman hanya tertawa keras, tawanya bergema panjang hingga langit-langit gudang bergetar. Tiba-tiba, udara di dalam gudang berubah pekat. Dari sudut ruangan, asap hitam menggumpal menjadi sosok tinggi besar dengan tanduk melengkung. Matanya menyala merah, mulutnya menganga memperlihatkan gigi tajam. Makhluk itu meraung, seolah marah karena sesajen dirusak. Ratna menjerit, tubuhnya hampir limbung, tapi si pembantu buru-buru menariknya agar tetap berdiri. "Kau harus serahkan dia malam ini." Suara makhluk itu bergema, memandang Arman dengan sorot api. Arman menunduk hormat, lalu menunjuk Ratna. "Ambillah, inilah tumbal yang kujanjikan. Dengan darahnya, kekayaanku akan abadi." Ratna terisak, hatinya hancur mendengar dirinya diserahkan begitu saja oleh suaminya. Namun tiba-tiba, pembantu tua itu mengangkat jimatnya tinggi-tinggi. "Tidak, selama aku masih hidup, ia tidak akan menjadi tumbalmu," teriaknya lantang. Jimat itu bersinar samar, membuat makhluk hitam itu menggeram dan mundur sedikit. Arman terkejut, lalu wajahnya berubah garang. "Kau berani melawan aku?" Dengan gerakan cepat, Arman meraih belati berukir simbol gaib dari pinggangnya. Ia melompat ke arah pembantu tua itu, namun Ratna berteriak dan menendang meja sesajen hingga terbalik. Cairan merah bercampur ramuan hitam tumpah ke lantai. Seketika api dupa padam, dan raungan makhluk gaib terdengar semakin liar, seakan perjanjian mereka benar-benar terguncang. Gudang itu bergetar, dinding kayu retak, dan debu beterbangan. Makhluk hitam itu mengamuk, menghempaskan meja dan tonggak kayu. Arman terlempar, namun bangkit kembali dengan tatapan buas, setengah manusia setengah iblis. Ratna memeluk pembantu tua dengan tubuh bergetar, tapi ia tahu satu hal, ritual ini kacau, dan ia masih punya kesempatan untuk melawan. "Ratna!" teriak Arman, suaranya bergema bagai ribuan orang berbicara sekaligus. "Kau milikku, tak ada jalan keluar." Ia melompat dengan belati di tangan, sementara makhluk hitam itu mengaum, haus akan darah. Ratna menutup mata, menggenggam jimat erat-erat, dan bersumpah dalam hati, malam ini, ia akan melawan hingga tetes darah terakhir. Gudang itu berguncang hebat, atap kayu berderak, tanah bergetar, dan udara dipenuhi bau besi karat bercampur darah. Ratna berdiri terpaku, jimat kecil di tangannya bergetar seakan merasakan kekuatan jahat yang mendekat. Di hadapannya, Arman telah berubah, kulitnya menghitam, urat-uratnya menonjol, dan matanya menyala merah seperti bara. "Ratna!" raung Arman, suaranya bukan lagi milik manusia. "Kau ditakdirkan untukku.
tubuhmu, darahmu, jiwamu. Belati gaib di tangannya berkilat, dipenuhi ukiran simbol kuno yang berdenyut seperti urat hidup. Ratna mundur beberapa langkah, punggungnya menempel pada dinding gudang. Ia terperangkap. Makhluk hitam bertanduk itu melangkah maju, menatap Arman dengan sorot haus. Serahkan ia padaku, sekarang. Waktunya sudah tiba. Suaranya menggelegar hingga telinga Ratna berdenging. Arman tampak bimbang sesaat, antara tunduk penuh atau justru menuntaskan ritual dengan tangannya sendiri. Ratna menatap jimat di tangannya, teringat pesan pembantu tua, gunakan saat makhluk itu mendekat. Dengan keberanian terakhir, ia mengangkat jimat itu tinggi-tinggi. Seketika, cahaya putih menyemburat, menembus kegelapan gudang. Makhluk hitam itu menjerit marah, sementara Arman meraung, menutup matanya. Tidak, kau tak bisa melawanku, Ratna. Arman menerjang, mengayunkan belati. Ratna menunduk, hampir saja tubuhnya terbelah. Pembantu tua berteriak, lalu mendorong Ratna ke samping. Belati itu menancap di dada sang pembantu, membuat darah muncrat membasahi lantai. Ratna menjerit histeris. Dengan sisa tenaga, pembantu tua itu menggenggam tangan Ratna, menekan jimat ke arahnya. Jangan takut, lawan dia, kau lebih kuat daripada yang kau kira, suaranya melemah, lalu tubuhnya roboh tak bernyawa. Ratna menggigil, tapi dalam hatinya api perlawanan menyala lebih besar. Arman menoleh. Wajahnya dipenuhi amarah sekaligus nafsu buas. Lihat, Ratna, semua melawanmu akan mati. Kini giliranmu. Ia menerjang sekali lagi. Ratna menempelkan jimat ke dada Arman. Cahaya meledak, suara raungan iblis memenuhi udara. Arman terpental ke belakang, tubuhnya setengah hangus, namun masih hidup, masih bertekad menuntaskan ritual. Makhluk hitam itu meraung. Tubuhnya membesar hingga menyentuh atap gudang. Waktunya habis. Darahnya harus DITUMBAHKAN. Teriaknya, menghantam dinding hingga kayu-kayu beterbangan. Ratna terhuyung, berdiri di tengah kobaran api, memegang jimat dengan tangan berlumuran darah. Malam purnama menggantung di langit, menyinari pertarungan hidup mati yang kini tak bisa dihindarkan. Api menjilat dinding gudang, menciptakan cahaya merah yang membuat bayangan Arman dan makhluk hitam itu menari-nari di dinding. Ratna berdiri terengah-engah, wajahnya dipenuhi debu dan darah, jimat di tangannya bergetar semakin kuat. Ia tahu waktunya hampir habis, kalau ia kalah, jiwanya akan menjadi santapan kekal bagi iblis. Arman melangkah maju, tubuhnya kini setengah manusia, setengah makhluk mengerikan. Kulitnya retak-retak, seakan ada api yang membakar dari dalam. Ratna, jangan melawan lagi. Kau lahir untuk ini. Kau akan membuatku abadi. Teriaknya, lalu melompat dengan belati berkilau di tangan. Ratna menghindar, tapi belati itu sempat menggores bahunya. Darah hangat mengalir, membuat iblis bertanduk di belakang Arman meraung penuh nafsu. Darah itu, ya, biarkan aku melahapnya. Makhluk itu meraih ke depan dengan tangan sebesar batang pohon, berusaha menjerat Ratna. Dengan panik, Ratna menempelkan jimat ke arah makhluk itu. Cahaya putih kembali menyemburat, namun kali ini tak sekuat sebelumnya. Makhluk itu tertawa mengejek, seakan kekuatan suci Ratna mulai habis. Kau pikir benda kecil itu bisa menahanku selamanya? Aku sudah mengintai jiwamu sejak malam pertama kau masuk rumah ini. Ratna terhuyung, hampir jatuh tersungkur. Di tengah rasa sakit dan keputusasaan, ia melihat tubuh pembantu tua yang sudah terkapar. Ingatannya kembali pada kata-kata terakhirnya, kau lebih kuat daripada yang kau kira. Air mata Ratna jatuh, tapi hatinya mulai menyala dengan tekad baru. Arman mendekat, tertawa buas. Sudahlah, Ratna, terimalah takdirmu. Jika kau menyerah, kau akan bebas dari rasa sakit. Ratna menatapnya dengan sorot mata penuh amarah bercampur luka. Aku lebih memilih mati melawan daripada hidup sebagai tumbal pesugihanmu, Arman. Teriaknya. Tiba-tiba, cahaya bulan purnama yang menembus atap gudang pecah masuk lebih terang, tepat menyinari jimat di tangan Ratna. Jimat itu bersinar lebih kuat,
menyatu dengan darah yang mengalir dari bahunya. Ratna merasakan panas luar biasa, seakan ada kekuatan yang mengalir ke dalam dirinya. Makhluk hitam itu meraung marah, merasa sesuatu di luar kendalinya sedang bangkit. Dengan suara yang bergetar tapi penuh keyakinan, Ratna mengangkat jimat itu tinggi. Kalau memang aku harus jadi tumbal, biarlah malam ini menjadi tumbal bagi kebinasaan kalian. Cahaya menyembur, membuat Arman dan makhluk itu terhuyung bersamaan. Gudang bergetar semakin hebat, kayu-kayu berjatuhan, seakan dunia sedang menolak keberadaan mereka. Gudang itu runtuh perlahan, kobaran api melahap kayu dan atap. Ratna berdiri di tengah kepungan api, tubuhnya lemah namun jimat di tangannya bersinar terang, berpadu dengan cahaya bulan purnama. Arman merangkak, setengah wajahnya hangus, matanya merah penuh kebencian. Ratna, kau tak akan pernah lepas dariku. Makhluk bertanduk mengaum, tubuhnya semakin besar, kepalanya hampir menembus atap yang tersisa. Ia menjerit marah, meraih Ratna dengan kedua tangan raksasanya. Tapi begitu jari-jari iblis itu hampir menyentuhnya, cahaya jimat meledak, membakar tangan makhluk itu menjadi abu. Raungannya mengguncang malam. Arman, dalam amarah terakhirnya, menancapkan belati ke arah Ratna. Namun tepat sebelum bilah itu menusuk, Ratna menempelkan jimat ke dadanya. Cahaya putih meledak, menembus tubuh Arman. Ia berteriak panjang, kulitnya retak-retak lalu meledak menjadi abu hitam yang beterbangan. Hanya belati gaib yang jatuh, berkilat di lantai penuh darah. Makhluk bertanduk meraung histeris. Kau sudah menghancurkan perjanjianku. Darahmu akan kubawa sendiri. Ia melompat ke arah Ratna, namun cahaya dari jimat, bercampur darah Ratna, menyelimuti tubuh iblis itu. Api putih membakar seluruh tubuhnya, membuatnya melolong panjang sebelum akhirnya lenyap bersama kobaran api yang membakar gudang. Sunyi, hanya suara kayu berderak dan api menjilat udara. Ratna terjatuh di lantai, tubuhnya penuh luka, napasnya tersengal. Ia menatap sekeliling, Arman lenyap, makhluk itu lenyap, hanya dirinya yang tersisa di tengah reruntuhan. Namun sebelum pingsan, matanya sempat menangkap belati gaib yang masih berkilat samar. Simbol-simbol kuno di bilahnya masih berdenyut seolah hidup, seperti janji yang belum sepenuhnya padam. Ratna bergidik, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk menyentuh atau membuangnya. Api semakin besar, dan Ratna akhirnya pingsan, tubuhnya tertutup debu dan cahaya samar jimat yang terus melindunginya. Dari kejauhan, suara sirene dan teriakan warga mulai terdengar, tanda bahwa malam mengerikan itu akan segera berakhir, namun bekasnya tak akan pernah hilang. Saat fajar merekah, warga menemukan Ratna masih hidup di antara reruntuhan, tubuhnya berlumuran darah namun menggenggam erat jimat yang kini pudar. Belati gaib sudah hilang entah kemana. Ratna membuka mata perlahan, berbisik dengan suara serak, aku selamat, tapi apakah ini benar-benar sudah berakhir?